Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ini mungkin bisa dibilang pertemuan kedua. Cuman yang kemarin itu saya pas lagi ada sibuk-sibuknya acara, jadi belum bisa melakukan tanya jawab secara daring seperti ini. Kenapa kita masih daring? Karena memang peraturan dari pemerintah itu untuk pendidikan itu sebagian besar itu hanya diperbolehkan melalui daring karena terkait dengan pandemi COVID seperti ini. Jadi untuk yang luring itu hanya praktek. Saya sih rencananya mau tak banyakin prakteknya. Mas Ahmad Koirudin bisa di silent dulu sebentar. Oke, makasih. Nah, kemudian untuk prakteknya nanti untuk tools yang kita gunakan itu ada RapidMiner, kemudian ada Orange. Cuman kalau memang nyampe waktunya sih saya pengennya dua-duanya dicoba. Kalau memang tidak sampai ya mungkin salah satu. Nah, kemudian selain itu saya coba review RPS kemarin ya, karena belum sempat kita bahas. Saya akan share screen. Kelihatan nggak? Saya udah share screen Word RPS data mining saya, silabus. Oke, kelihatan ya. Oke, saya review sedikit aja, sebentar aja. Karena kemarin saya sudah share mata kuliah semester 4, 3 SKS. Saya sendiri akrim tugas SKM MTI. Ini 2 alamat email saya. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Cuman yang sering saya buka itu di akrim.teguh@gmail.com. Mungkin kalau ada apa-apa bisa kirim ke sini. Kemudian tempat saya ada di ruang unit usaha lantai 2. Itu di ruangannya Pak Zaki, kalau teman-teman semua udah kenal. Nah, kemudian kemarin saya share ada yang salah ya. Nah, capaiannya ini mahasiswa mampu memahami, menganalisis, mempersiapkan, mengolah data mining untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma data mining. Nah, kemudian untuk penilaiannya ini ada kehadiran, kuis, keaktifan, tugas, UTS, dan UAS sesuai dengan persenan yang tertera. Untuk kuis saya adakan 2 kali, biasanya di pertemuan keempat sama pertemuan ke-10 atau 11. Jadi kemungkinan 2 minggu lagi kita ada kuis. Kuisnya berbentuk apa? Kuisnya berbentuk pilihan ganda. Sebenarnya ini untuk meningkatkan nilai kalian di akhirnya nanti biasanya. Keaktifan, nah keaktifan ini saya nilai. Jadi siapa yang, karena daring ini mungkin cenderung agak malas, kurang motivasi dan sebagainya. Mungkin jadi nilainya itu siapa yang paling banyak bertanya, siapa yang sering bertanya, siapa yang mungkin ada usulan, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi tidak hanya teman-teman semuanya, saya juga belajar karena untuk data mining ini sebenarnya perkembangan di dunia saat ini itu sangat pesat sekali. Untuk tren teknologi yang saya pahami, yang saya tahu untuk sampai saat ini itu ada 2. Yang pertama itu data. Data itu bisa data analitik, data mining itu juga termasuk. Kemudian kalau yang datanya lebih besar lagi bisa mencapai big data. Itu lagi tren-trennya untuk sampai saat ini. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu keamanan informasi atau cyber security. Itu lagi tren untuk dunia teknologi saat ini.
Jadi kalau kalian mungkin ada yang tertarik di data mining, fokus aja untuk toolsnya yang dipakai apa, kemudian algoritmanya apa. Nah itu masih banyak yang dibutuhkan kalau saya pengen kerja, kalau pengen usaha, itu banyaklah peluang-peluang untuk di data mining seperti ini. Nah kemudian tugas, nanti ada tugas besar ya, tugas kelompok yang dipresentasikan di akhir. Nah kemudian UTS sama UAS, UTS ini nanti nggak tahu dalam bentuk tugas atau tertulis, kalau UAS pasti tertulis saya. Kemudian saya juga tidak mengharapkan ada plagiarisme, mencontek, karena tugas kalian itu di sini belajar untuk mengetahui bagaimana caranya itu data mining, apa maksudnya, teknik algoritmanya seperti apa. Kalau kalian mencontek, plagiarisme, nilai itu sebenarnya gini, kalau di dunia pendidikan saat ini itu belum tentu orang yang nilainya tinggi itu dia mungkin siap untuk bekerja atau siap di dunia kerja. Cuman memang punya kelebihan, bisa juga lulus administrasi, syaratnya juga bagus, cuman juga harus didukung dengan skill yang mumpuni. Karena kalian itu jurusan teknologi informasi, saya pengalaman kerja sekitar 5 sampai 6 tahun, itu yang ditanyain bukan hanya IPK, IPK sebagai lulus administrasi aja, cuman yang sering, yang paling utama itu mungkin kemampuannya. Kalau seandainya kalian mendaftar di data analisis, kalian harus paham tentang algoritmnya seperti apa. Kalau seandainya kalian mendaftar sebagai sistem administrator, kalian harus paham untuk sistem operasi Linux, konfigurasi, servernya seperti apa. Kalau seandainya mungkin dari programmer itu mungkin pakai Laravel atau CI dan sebagainya. Lebih ke situ sebenarnya. Nah, kemudian ketidakhadiran, keterlambatan saya harapkan bertanggung jawab untuk mengerjakan sendiri ya. Karena sekarang media sudah banyak, ada YouTube, juga materi juga saya share di grup, sekalian juga bisa tanya teman. Kalau kurang, kalian bisa cari di semua informasi di web, di YouTube dan sebagainya, masih banyak banget. Nah, kemudian ini kalau ada ujian yang di luar, kalian bisa email. Kemudian ini referensi yang saya gunakan, cuman gini, saya lagi nyari referensi yang bahasa Indonesia. Saya menemukan ada itu buku yang dibuat sama dosen di Telkom. Mungkin coba minggu ini saya beli dulu, saya coba pelajari. Kalau memang bagus nanti saya rekomendasikan ke teman-teman semuanya. Jadi agak susah kalau seandainya memang bahasa Inggris, karena kita butuh pemahamannya itu harus memikirkan lebih lanjut gitu loh. Nggak mudah juga sih memang. Nah ini untuk bahan-bahan yang akan kita pelajari. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Belum ada ya? Oke, kalau belum saya lanjut langsung ke materi aja. Udah kelihatan PPT saya teman-teman semuanya? Muter-muter doang, maksudnya belum ada itu Mas, belum ada. Oke, tadi Mbak siapa? Oke. Oke, sip. Kalau yang lain ada yang udah kelihatan?
Jangan sampai saya nerangin cuman kalian nggak. Mungkin gini, kalau kalian cuma dengar suara saya, kalian bisa sambil buka PPT-nya ya. Nanti saya coba jelasin deh, maksudnya ini slide 1, ini slide 2. Jadi kalian juga bisa ngikuti melalui HP masing-masing gitu atau pakai laptopnya masing-masing. Kalau seandainya nggak keterbatasan melalui ini Discord ini. Jadi yang penting kalian paham penjelasan dari suara saya. Oke ya. Nanti coba di akhir deh saya minta reviewnya teman-teman semuanya. Oke, saya lanjut. Nah, ini sebenarnya untuk buku yang saya sarankan. Yang biru ini, yang data mining biru ini, yang paling kiri di slide kedua berarti ya, itu kayak data mining books yang utamanya gitu loh. Yang lainnya itu ada tools, kemudian ada sampel terkait permasalahan, kemudian ada penggunaan algoritmanya. Nah, kalau yang biru yang sebelah kiri ini, yang third edition ini cukup lengkap. Jadi kalau teman-teman kalian semuanya tertarik sama data mining, bisa membeli buku data mining ini. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu data mining, kita melihat perkembangan data di dunia saat ini. Saat ini tuh ada di Twitter itu ada 500 million juta tweet per hari. Kemudian ada 4 petabyte data yang dibuat oleh Facebook, termasuk 350 juta foto, 100 juta jam dari video yang ditonton, dan banyak lainnya. Jadi ini sebagai gambaran bahwa saat ini tuh kita sedang kebanjiran data atau bisa disebut tsunami data, yang dimana pada awalnya kita nggak tahu data itu mau diapain. Maka dari itu adalah kita buat data mining untuk mengolah data tersebut. Menjadi apa tergantung dari tujuannya masing-masing nantinya. Nah, kemudian ini manusia memproduksi data. Sebenarnya presentasi ini saya ambil dari beberapa ya. Ada dari dosen saya, Romni Satrewahono. Saya S1 di Udinus, kemudian S2 di UI, kemudian juga saya minta beberapa ambil slide dari dosen UI juga. Nah, di sini ada beberapa contoh data mining yang sudah kita gunakan. Contohnya di astronomi. Untuk cuaca sendiri itu, cuaca itu nggak tiba-tiba langsung kita lihat, oh ada prediksi cuaca di Pekalongan besok hujan, oh cuaca di Jakarta besok mendung. Itu nggak semena-mena atau nggak tidak tanpa ada dasar seperti itu. Perkiraan cuaca tersebut menggunakan analisis data mining. Seperti contohnya ada berbagai data tentang suhu, tentang kelembaban, dan kemudian juga ada data di sebelum-sebelumnya, kemudian juga ada data satelit. Nah, data-data tersebut diolah, dikonversikan sehingga membentuk suatu pola. Pola yang disebut seperti forecasting, prediksi untuk kemudian itu seperti apa. Oh, di tahun lalu contohnya di bulan Februari itu hujan, sering hujan di tanggal sekian-sekian. Nah, kemudian pada waktu bulan Januari akhir, para peneliti di sana itu memprediksi, oh tahun lalu itu seperti ini. Kemudian didukung dengan anginnya hari ini itu seperti ini, awannya seperti ini, kelembaban seperti ini, suhu seperti ini. Akhirnya mereka punya kesimpulan berdasarkan data-data tersebut, diperkirakan oh bahwa besok di Pekalongan itu akan hujan, besok di Jakarta itu akan mendung. Walaupun tidak 100%, cuman keakuratan itu cukup lumayan lah, sekitar lebih dari 50% seperti itu. Itu contoh di astronomi.
Di bisnis lebih banyak lagi, di kedokteran. Contohnya, orang diabetes itu bisa diidentifikasi melalui apa? Bisa melalui berat badan, kemudian darah, kemudian kesehariannya itu makan apa, kemudian demam enggak, atau yang lainnya, atau pusing dan sebagainya. Nah, dari data-data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam suatu sistem dan kemudian bisa diprediksi, orang ini ternyata punya potensi penyakit diabetes, orang ini punya potensi penyakit stroke, sebagainya. Nah, kemudian untuk ekonomi, contohnya di bank. Di bank itu kan ada asuransi ya. Enggak biasanya orang-orang itu mendapat tawaran asuransi dari masing-masing bank, cuman nggak semuanya. Mereka tahunya dari mana? Mereka tahunya dari pemasukan per bulan. Si A itu per bulannya itu ada data masuk 10 juta, berarti kemungkinan besar gajinya 10 juta. Dia punya usia berapa? Usia sampai 20 sampai 30 tahun. Berarti orang ini punya potensi untuk kita ajak untuk asuransi, karena pada data-data sebelumnya orang yang ikut asuransi itu di sekitar umur 20 sampai 30 tahun. Itu contohnya yang di ekonomi. Kemudian di olahraga juga ada, cuaca tadi, finansial, kemudian politik. Saya sedikit cerita tentang, kemarin ada teman-teman yang tahu tentang Cambridge Analytica enggak? Yang kasusnya Presiden Donald Trump itu. Ada yang tahu? Mas Dim, Mbak Wafikoh, terus Mas Ahmad, atau yang lainnya? Gitu, oke. Jadi gini, saya share sedikit ceritalah untuk salah satu mungkin bisa dibilang manfaat atau dangerousnya suatu data. Pemilihan Presiden Amerika Serikat itu kan sangat krusial sekali. Amerika itu negara paling adidaya di dunia. Jadi untuk pemilihan presiden itu sangat menentukan perekonomian nggak hanya di US sendiri, cuman di dunia juga. Oleh karena itu kemarin itu saya nggak ngarang ya. Ini ada film dokumenter asli dan juga memang kejadian gitu loh. Jadi dari mungkin salah satu faktor kemenangan Trump itu bahwa salah satu tim suksesnya kali ya, mereka itu mencuri data dari Facebook. Hampir seluruh data Facebook di US. Berapa puluh juta, padahal US sendiri salah satu negara terbesar di dunia. Berapa ratus juta, berapa ratus miliar orang yang mereka ambil datanya. Dari data status, foto, data usia, data maksudnya status di tweet. Mereka suka apa, nggak suka apa, kemudian relationship-nya seperti apa, mereka ambil semua, kemudian mereka olahnya gimana? Contohnya, orang tua di negara bagian Georgia contohnya, itu orang tuanya suka makan sate di rentang 50 sampai 60. Orang tuanya suka dengan hiburan dangdutan contohnya ya, walaupun di sana nggak ada dangdutan. Itu mereka bisa menganalisis, di dua umur sekian itu sukanya apa, nggak sukanya apa. Jadi mereka nanti kampanye itu ditujukan untuk yang fokus apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan mereka sendiri. Paham? Maksud saya paham kan? Jadi di daerah Pekalongan itu mungkin rata-rata orangnya suka makan nasi begono, gorengan, suka olahraga, suka bola, UMKM-nya juga mungkin terkendala sama dana dan sebagainya. Nah dari situ mungkin para calon pemimpin di Georgia, itu kan di US itu ada beberapa negara bagian, itu mengkampanyekan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat itu sendiri. Akhirnya apa? Cenderung orang-orang memilih apa yang mereka inginkan dong.
apa yang mereka butuhkan. Oh, berarti si calon A ini memang tahu apa menjadi kebutuhan saya. Nah, akhirnya mereka banyak memilih si A. Sebenarnya seperti itu. Akhirnya data itu terungkap setelah Trump sudah menjadi presiden dan kemudian nggak menyangka karena pesaingnya Hillary Clinton itu mempunyai potensi yang besar, mempunyai prediksi yang besar dari berbagai survei. Nah, cuman mereka dari Hillary Clinton pesaingnya Trump itu mempunyai suara yang lebih besar, contohnya 60 sampai 40%. Loh kok bisa menang? Karena di sistem US itu memilih negara bagian, contohnya 34 provinsi di Indonesia, 20-nya memilih A, 14-nya memilih B, walaupun si B itu mempunyai jumlah pemilih yang lebih besar, tetap yang dimenangkan yang A karena dia mendapatkan 20 suara dari 34 provinsi. Nah, itulah salah satu contoh. Ada filmnya kok. The Great Hack. Great Hack di Netflix ada, itu bagus banget kalau seandainya kalian pengen lihat tentang data. Kemudian pertumbuhan data. Pertumbuhan data ini, nah sebenarnya di astronomi sudah ada di Meksiko itu ada 140 terabyte, lebih dari 110 tahun. Kalau nggak tahu kita mau ngapain, ini data mau diapain, banyak banget kan. Makanya perlu data mining untuk mengolah gimana agar data ini berfungsi untuk mengambil keputusan nanti. Ini sama. Data dari 2015 sudah lama ya. Ada Twitter, ada WordPress, Google Plus juga masih ada, YouTube, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Ini jumlah data yang kita gunakan di internet yang sangat dahsyat kalau seandainya saya bilang untuk saat ini. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai tsunami data, bahwa data itu ponsel lebih 5 billion digunakan pada tahun 2010, 115 juta tablet dijual pada tahun 2012. Kemudian untuk web dan jejaring sosial itu Google itu memproses 100 petabyte per hari. Buset, itu gila. 3 juta server, itu seperti apa prosesingnya. Dan kemudian Facebook memiliki 300 petabyte data pengguna per hari. Luar biasa sekarang. Oke. Ini ada istilah apa ya? Istilah yang umum untuk data mining, istilah yang paling diketahui lah. We are drawing in information but starve for knowledge. Kita itu kebanjiran informasi, tetapi kita kekurangan knowledge atau ilmu. Oleh karena itu, ini pada tahun 1982 sudah ada banyak data, apalagi sekarang ini kita udah nggak tsunami data lagi, udah apa namanya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan suatu data yang bisa diproses dan kemudian menghasilkan keputusan yang berguna untuk decision maker, untuk mengambil keputusan seperti direksi dan sebagainya. Maka dari itu terciptalah suatu data mining, data analitik, business intelligence, big data. Nah, itu sebenarnya suatu irisan atau mungkin beda istilah aja sih sebenarnya. Hampir sama sebenarnya. Kemudian next. Sebelumnya ada yang tanya dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari yang saya jelasin tadi? Atau ada yang kurang jelas? Atau mungkin ada kendala lain? Mungkin Pak, saya Google Discord-nya nggak muncul screen-nya atau apa gitu? Oh ya. Mbak siapa namanya? Oh ya. Untuk Mbak Wafiko, untuk yang tadi saya share sih memang iya, cuman saya tadi nemuin buku tadi malam sih, tadi nemuin buku data mining yang bahasa Indonesia. Minggu ini saya mau beli.
Biar saya harapan sih begini sampai nanti saya Senin saya rekomendasikan ke teman-teman sekalian kalau memang itu oke gitu loh. Saya kan harus baca bukunya dulu, nggak mungkin saya tolong teman-teman, ini ada buku bahasa Indonesia, cuman saya belum pelajari kan juga aneh juga kan, makanya saya pelajari dulu. Kalau memang cocok dan sesuai, maka saya akan rekomendasikan. Harapannya sih kalian masing-masing punya gitu loh. Soalnya kalau nggak ada buku panduan itu memang agak susah juga, apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga saya sendiri juga butuh waktu untuk memahami atau mencerna kata-kata di bahasa Inggris di buku tersebut. Memang nggak mudah memang. Makanya saya lagi nyari-nyari nih. Nanti kalau seandainya ada banyak, ada beberapa, nanti saya rekomendasikan ke teman-teman semuanya. Oke Mbak Wafika? Oke. Selain itu ada yang lain nggak? Mas Irfan, Mbak Laili, Mbak Fitri, Mas Kabib, Mas Riza, Mbak Rora, Mas Noval, aman semuanya? Oke, sip. Saya lanjut ya. Kuliah saya santai aja, jadi gini. Yang penting kalian masuk, ada tugas dikerjain. Saya pengennya kalian tuh paham. Masalah nilai itu sebenarnya kalau jujur ya, kalau kalian mungkin kalian ngejar nilai, alhamdulillah bagus, saya seneng banget. Karena membuktikan kalian itu serius gitu loh. Cuman yang saya pengen paham itu kalian benar-benar paham. Kalau memang nggak paham, tanya aja, Pak saya nggak paham masalah ini. Kalau memang saya mungkin belum bisa jawab hari ini, itu akan jadi PR saya dan saya akan sampaikan di minggu depan. Karena data mining ini kuliah penting menurut saya. Ini sebagai dasar kalian kalau seandainya kalian pengen terjun di dunia data analitik. Profesi data saat ini itu sangat banyak sekali. Ada data analitik, kemudian ada data science, kemudian juga adalah banyak beberapa, saya lihat kemarin beberapa job-job baru di dunia data gitu ya. Jadi nggak usah sungkan Pak, saya nggak paham masalah ini atau nggak, chat saya juga nggak masalah. Kalau memang perlu apa juga insya Allah saya open. Kemudian ini sudah data mining. Nah, data mining itu apa sih Pak? Data mining itu sebenarnya kalimat sederhananya itu data yang dikumpulkan, kemudian diproses itu dibersihkan dulu, di cleansing, kemudian diproses lagi, kemudian dianalisa sehingga mendapatkan useful insight. Useful insight itu apa? Suatu wawasan baru yang bermanfaat. Contohnya contohnya apa ya? Jadi contohnya kayak simple aja deh. Kayak di Alfamart, Indomaret, itu yang dipampan di depan itu kan nggak hanya sekedar anak-anak toko, wah ini biar laku lah taruh di depan. Itu sebenarnya nggak sederhana itu. Itu ada berbagai data yang dianalisa mungkin dari 1 bulan, mungkin dari beberapa bulan, atau mungkin dari beberapa toko yang memang mungkin mungkin bahan makanan tersebut atau makanan tersebut mungkin contohnya kurang laku, udah mau expired, atau memang udah masih banyak stoknya. Nah contohnya kayak susu anak kecil itu nanti ada prediksinya. Jadi mungkin dari berapa ratus data orang yang beli susu itu kemungkinan besar akan membeli popok. Orang yang beli susu itu kemungkinan besar akan beli popok. Jadi orang di toko-toko di sebelah susu itu kemungkinan besar ada popok. Contohnya seperti itu. Jadi orang-orang kalau pas seandainya mungkin
baru melahirkan, baru punya bayi, bayinya masih balita, mereka ngambil ini kemudian melihat si popok, oh kayaknya popoknya udah mau habis, terus dibeli, terus diambil. Simpelnya seperti itu. Atau enggak apa, atau enggak saya pernah kerja di pemerintahan di Bapeda Semarang Provinsi, itu ada di bagian tata kelola pemerintahan kalau nggak salah itu. Jadi mereka itu memprediksi tingkat bencana di Jawa Tengah di masing-masing kabupaten. Jadi contohnya di Banjarnegara, oh daratan, contohnya gini, daratan yang punya ketinggian 100 meter di atas permukaan air laut dan mempunyai tingkat kecuraman sekian, itu mempunyai potensi longsor. Jadi dari semua daerah di Jawa Tengah itu dilakukan collecting data, collecting data, kemudian didapat oh ada di daerah Banjarnegara, Pekalongan, Batang dan sebagainya. Contohnya ada di 4 kabupaten. Nah 4 kabupaten itu oh ini ada rawan longsor di daerah ABCDE di masing-masing kecamatan. Nah kemudian setelah itu ditambah lagi data lagi. Longsor itu salah satu penyebabnya apa? Selain tingkat curam dataran tinggi, kemudian curamnya tinggi juga, kemudian dukung dengan curah hujan. Curah hujan itu juga ada analisnya sendiri. Oh, berarti kalau curah hujannya contohnya 3.000 per kubik minimal itu mempunyai potensi tanah-tanah itu menjadi longsor di daerah-daerah yang memang rawan longsor. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang itu sudah ada tuh di masing-masing daerah rawan longsor itu. Nah, itu contoh processing data ya. Kemudian useful insight-nya apa? Kebijakannya apa? Kebijakannya adalah di masing-masing tempat itu yang rawan longsor tersebut dipasangin suatu alarm. Suatu alarm yang memang alarm itu terkoneksi dengan data analitik tersebut. Seandainya daerah yang curam tersebut, yang rawan longsor tersebut, musim hujan, dan musim hujannya ada sensor yang mendeteksi bahwa curah hujannya itu lebih dari 3.000 meter kubik per menit atau per jam, maka alarm itu akan berbunyi, akan membunyikan sirine bahwa ini loh ada memberitahu ke warga-warga bahwa curah hujannya tinggi, daerah kalian rawan longsor, kalian harus hati-hati atau harus mengungsi. Nah, itulah yang disebut useful insight. Contohnya seperti itu. Kemudian beberapa ya definisi dari beberapa ahli data mining itu melakukan ekstraksi, mendapatkan informasi yang penting, yang sifat implisit, yang sebenarnya tidak diketahui, nggak tahu itu data buat apa, menjadi sesuatu lah, jadi suatu informasi yang penting. Kemudian kegiatan berikutnya pengumpulan, pemakaian data historis, menemukan keteraturan, membentuk suatu pola, hubungan dan serta yang berukuran besar. Ya kurang lebihnya sama lah. Oke, nah kemudian tujuan ekstraksi data, saya perbesar aja biar enak. Tujuan ekstraksi pola, ya, tujuannya dari data mining itu sebenarnya dari pengumpulan data kita proses dan kita punya pola atau pattern yang menarik dari beberapa jumlah yang besar. Jadi yang nantinya akan mendapatkan visual insight yang tadi itu loh. Yang sebelumnya tidak sepele, implisit, sebaiknya ringkas, ciri-ciri untuk hasil data mining dan bermanfaat atau dapat berguna atau dapat ditindaklanjuti. Kenapa dapat ditindaklanjuti? Sebenarnya untuk hasilnya itu nggak berhenti sampai di situ. Artificial intelligence, kemudian machine learning itu sebenarnya kan proses dari hasil data mining. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah sekarang kita tahu mungkin di kota-kota besar kayak Semarang, mungkin kayak Jakarta itu ada surveillance pengawasan tilang dari CCTV. Pernah dengar kan ya? Nah, itu sebenarnya hasil dari data mining yang berkolaborasi dengan pengolahan citra sama algoritma machine learning. Jadi orang dari algoritma CCTV tersebut
punya data, bukan banyak data bahwa oh ini loh gambar-gambar orang yang nggak bawa helm, orang motor-motor yang nggak ada lampunya, itu dari ratusan motor yang di capture jadiin satu, membentuk polanya itu akhirnya disesuaikan kalau ada orang datang kena kamera tersebut, oh ini seperti ciri-ciri pola orang yang tidak punya helm, akhirnya di capture set, dan akhirnya dia akan otomatis mendeteksi plat nomor. Kemudian plat nomor itu kan sinkron dengan data Polri. Kemudian dari Polri tersebut akan mengirimkan surat, harusnya ya pada umumnya mengirimkan surat kepada orang tersebut bahwa Anda melanggar peraturan lalu lintas, seperti itu. Itu contohnya sih untuk dapat ditindaklanjuti itu maksudnya seperti apa. Kemudian data mining itu kan bahasa Indonesianya penambangan data ya, juga dikenal sebagai KDD, Knowledge Discovery from Data, Knowledge Extraction, atau analisis data atau pola, arkeologi, BI, Business Intelligence, Information Harvesting. Nah, yang bukan data mining itu apa? Kayak pencarian sederhana atau process query. Contohnya kalian di Excel punya data kelas dari A sampai Z, ada 40 orang, kamu searching namanya Budi, oh Budi ada di sini. Kemudian namanya Ana, oh Ana di searching, udah selesai gitu aja. Itu bukan data mining, itu cuma pencarian sederhana. Nah, ini data informasi sebenarnya gambaran besar dari data mining itu seperti ini. Data, contohnya tadi di yang longsor tadi, data informasi daratan yang ada di Jawa Tengah, kemudian tingkat curamannya, informasinya apa? Informasinya oh ada di daerah Batang, Banjarnegara, Pekalongan. Pengetahuan itu hasil dari analisis data mining. Contohnya, oh berarti daerah Pekalongan itu punya daerah di Kecamatan Kedunguni rawan longsor, spesifiknya di Kelurahan A. Nah, itu maksudnya pengetahuan. Jadi hasil dari analisis diproses, kemudian dapat oh di daerah A ini rawan longsor nih. Nah, kemudian kebijakannya apa? Kebijakan tadi menanamkan suatu alarm di sirene, kemudian juga mungkin ada sistem informasi khusus yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk mengatasi suatu permasalahan, seperti itu. Nah, ini adalah data mining proses. Gambarannya seperti ini. Ini udah masuk ke dalam spesifiknya ya. Jadi apa aja sih data mining? Pengumpulan data dulu pastinya ya. Kemudian ada fitur extraction, data cleaning atau data cleansing. Itu contohnya gini. Kalian kan kemarin daftar survei ya, ada nama, NIM, alamat, kemudian juga ngisi checkbox dan sebagainya. Contohnya saya butuh alamat yang lengkap, ada RT, RW, kecamatan, sama kabupaten. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang cuma ngisi BTG atau Batang. Pekalongan itu disingkat jadi PKL contohnya. Atau mungkin dia nggak ngisi, cuma kasih strap aja, atau kasih angka 0 atau karena salah ketik dan sebagainya. Nah, itu kita harus bersihkan dulu. Karena itu sebenarnya ada yang bilang sih itu menghabiskan waktu lebih dari 50% atau 60% dari proses data mining yang harus kita olah. Karena mungkin kalau 100 data, 1000 data itu sebenarnya masih sedikit. Kalau sudah ratusan ribu data, jutaan data yang harus kita olah, kita harus cleaning, itu gimana? Kita searching nih strip, kemudian ada lagi yang isi cuman A, ada lagi cuman B, ada lagi cuman BTG dan sebagainya. Itu kan harus kayak semi manual lah seperti itu. Kita nggak bisa langsung otomatis semuanya searching yang nggak sesuai langsung kita delete, nggak bisa kayak gitu. Kita harus kadang cek satu-satu. Nah, ini nih makan waktunya di data cleaning ini biasanya. Data integration, feature selection, data transformation, nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada analisis. Setelah itu kita baru masuk ke analisis.
Kalau seandainya mungkin ada teman-teman tahu data analytical, nah mereka sampai sini tuh melakukan analisis terhadap data. Nah, di sini ada association, classification, clustering, outlier analysis dan sebagainya. Nanti kita akan jelasin di pertemuan selanjutnya karena sebenarnya pokok dari kita mata kuliah data mining itu sebenarnya ini. Apa yang kita belajar itu ini sebenarnya. Nah, kemudian menghasilkan suatu output, suatu pengetahuan. Pengetahuan itu kalau memang sesuai oke, diambil sama mungkin direkturnya untuk suatu mengambil keputusan kalau dalam suatu perusahaan, atau kalau memang nggak sesuai balik lagi, ada yang balik lagi ke data mining ke data mining, ada yang balik lagi ke data processing. Loh kok balik dari ke data mining itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau seandainya datanya kurang, dari tim cuman 1000 data, padahal itu nggak cukup, butuh mungkin 1 juta data, maka balik lagi proses ini. 1 juta data berarti nggak mungkin langsung ke sini dong, harus diprocessing lagi, ke cleansing lagi, data integration lagi, filter selection lagi, baru ke analytical lagi. Analytical kemudian baru ke output. Atau bisa juga dari analytical, mungkin datanya udah cukup, cuman kok ada yang masih banyak data-data yang kotor, berarti harus di cleansing lagi, atau enggak di data integration lagi dan sebagainya. Dan diharapkan dari proses ini tuh menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi itu bisa disebut universitas, perusahaan, lembaga, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Kok ada yang keluar masuk ya kayaknya ya. Kasihan sebenarnya saya itu. Ada yang nggak paham mungkin semuanya teman-teman sekalian. Kurang jelas sekali apa yang saya terangkan. Data cleaning ya Mas? Mas Ahmad Ismail. Oke, jadi data cleaning itu saya bukain. Data ya. Nah, dari sini tadi. Mana ya? Ini sampelnya pembelajaran daring. Sekalian saya koneksinya agak lumayan lama. Nah, jadi gini Mas Ismail ya. Contoh, saya melakukan survei, ada 49 tanggapan di seluruh mahasiswa komputer. Nah, kemudian saya tuh pengen tahu daerah-daerah mana saja yang memang kesulitan sinyalnya.
maka saya harus mencari daerah secara alamat, secara detail dong. Pastinya agar nantinya apa, jadi daerah-daerah tersebut, mahasiswa nanti yang masuk di daerah tersebut, mungkin kita akan siapkan sesuatu, mungkin kita akan kasih data, pakai data, atau mungkin kita kasih koneksi yang lain, contohnya untuk yang tadinya pakai Tri mungkin jelek pakai Telkomsel dan sebagainya. Tapi kan kita sebagai pihak universitas butuh data alamat yang spesifik. Oleh karena itu contohnya nih ya, ini ada yang Karanganyar Lor, padahal saya butuhnya lengkap gitu loh, daerahnya mungkin RT-nya mana, RW-nya mana, cuman ada yang kayak gini kan nggak bisa dijadiin nggak bisa diolah. Maka dari itu ada dua kemungkinan, mungkin kita bisa pastikan ada dua solusi. Kita bisa pastikan ke orang tersebut atau enggak kita delete datanya. Contohnya ini ada 49, padahal saya cuman butuh itu minimal 30. Berarti data ini karena mungkin kontak orangnya susah, kita bisa delete. Agar bisa apa? Agar data tersebut bisa kita olah nantinya. Kalau seandainya data ini enggak sesuai dengan spesifik yang kita inginkan, nggak sesuai dengan data yang kita harapkan, alamat yang sesuai, ini nggak bisa diolah menjadi data analytical tadi. Maka dari itu ini harus kita cleansing, kita harus cleaning lagi. Nggak bisa data-data yang memang nggak spesifik seperti ini atau seperti ini kita masukkan di dalam data ini, nggak bisa, harusnya alamat lengkap, contohnya seperti itu. Nanti kita ada praktek, di praktek tersebut kita pakai tools juga. Mungkin pertama saya akan pakai RapidMiner juga yang familiar, yang banyak dipakai. Nah di situ nanti saya akan kasih sampel data. Data itu masih RAW, masih kasar lah istilahnya, masih kasar. Nanti saya ingin kalian itu melakukan proses data mining dari pre-processing itu mungkin dari data cleansing tadi, kemudian data integration tadi. Setelah di pre-processing, di cleaning, nanti saya kasih sampelnya kok. Saya kasih sampelnya, kemudian baru kalian analytical menggunakan algoritma data mining. Ada K-means, naive Bayes, dan sebagainya. Nah setelah itu dapat tuh polanya, hasilnya seperti apa. Nah tergantung nanti hasilnya seperti apa itu mau dijadikan buat apa. Nanti kalau memang belum jelas, karena mungkin memang belum ada gambaran ya, ada samplingnya, kalian untuk spesifiknya melakukan proses data miningnya seperti apa, dari data processing, cleaning juga, kemudian analytical hingga output. Gitu ya Mas Ismail ya. Oke. Ada lagi enggak dari teman-teman semuanya? Oke, kalau siapa itu Mas? Siapa? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Kemudian setelah ini itu kita sampai jam berapa sih? Setengah 12 ya? Jadwal. Kayaknya sampai setengah 12. Oke. Terus, nah ini ada sebenarnya antara data mining, machine learning, big data, data analitik, sebenarnya beririsan, hampir sama lah, BI, business intelligence. Cuman mungkin perspektifnya, sudut pandangnya yang beda-beda.
Kalau machine learning itu mungkin dari input data sama sih, data processing dulu, kemudian diklasifikasi, kemudian ada post processing, pembentukan pola, hingga ada informasi atau knowledge yang bisa kita ambil. Hampir sama sebenarnya. Cuman memang ada ilmu yang berbeda untuk machine learning ini, agak sedikit berbeda. Ini lebih ke nantinya ke AI sih, artificial intelligence. Jadi tingkat lanjut lah, yang seperti saya bilang tadi, tingkat lanjut dari data mining tadi. Kemudian ada BI, business intelligence, atau data science perspektif. Nah, ini biasanya dari data source, mungkin bisa berupa dokumen, database system, gambar juga bisa, kemudian di pre-processing. Data warehouse ini sebenarnya ada di basis data lanjut. Kalian ada nggak basis data lanjut? Mata kuliahnya. Udah dapat belum? Oh, belum ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Soalnya ini juga nggak masuk sih, nggak masuk pembahasan data mining kita. Kemudian ada data exploration, statistical summary, reporting juga bisa. Kemudian data mining, information discovery, sebenarnya kayak proses analytical tadi yang menggunakan algoritma data mining. Kemudian hasil itu didata presentasikan atau visualization teknik. Nah, ini ada software khusus namanya Tableau biasanya. Ini jadi kayak dari berbagai banyak data, mungkin ratusan ribu, itu menjadi seperti grafik, menjadi seperti gambar-gambar grafik dan sebagainya lah, yang memang kita enak lihatnya gitu loh, nggak cuma berbagai data dalam bentuk Excel. Namanya data presentation. Kemudian dari situ mungkin dari decision maker, end user, atau bisa jadi di perusahaan, bisa jadi direktur atau siapa. Nah, itu bisa memberikan suatu keputusan bahwa dari data ini pengetahuan yang diambil, contohnya tadi kalau di longsor tadi, saya bikin suatu alarm. Nah, itu kan yang menentukan kan biasanya kan dari bos-bos, mungkin dari direkturnya atau dan sebagainya. Bisa menentukan suatu decision lah setelah ada data presentation. BI ini biasanya masuk ke dalam big data ya. Contohnya di Indonesia kan sedang ada satu data Indonesia itu berdasarkan satu data di masing-masing provinsi. Ada di Provinsi Jawa Tengah, single data system itu ada lagi dibuat dari data ekonomi, dari data pertanian, pariwisata, infrastruktur dan sebagainya lagi dibuat. Indonesia sedang sebenarnya udah bagus sih, udah mau mengarah ke sana. Jadi keputusannya itu bukan berdasarkan data-data yang bukan berdasarkan suatu feeling atau apa dan sebagainya, tapi memang dari data, akumulasi data yang valid gitu. Harusnya sih lebih akurat kalau seandainya untuk pengambil keputusan. Nah, ini sebenarnya gambaran pengetahuan multidimensional view dari data mining. Data mining itu data apa saja sih yang ditambang, yang diambil, bisa berarti data basis data, yang dari sistem, kemudian gudang data, data warehouse, data transaksional, mungkin kalau seandainya di retail, di Transmart contohnya, itu kan banyak pembelian data, kemudian data barang masuk, barang keluar, yang beli berapa, jumlahnya berapa, total dananya yang dapat berapa, itu kan ada. Grade waktu, urutan, teks juga, web, multimedia, grafik, sosial, banyak banget. Gambar pun bisa ditambang lah istilahnya. Kemudian knowledge yang akan ditambang itu ada asosiasi, mungkin ini lebih ke analisis ya, analisis dari hasil
analisis data yang mau dianalisis, sistem yang mau digunakan seperti asosiasi, klasifikasi, pengelompokan, tren, anomali data. Kemudian teknik itu bisa pakai OLAP. OLAP itu sebenarnya ada di data warehouse, kita nggak dapat sebenarnya. Machine learning, pembelajaran mesin ini sebenarnya pakai bahasa Inggris, cuman saya translatekan ke bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Statistical, kemudian pengolahan pola. Nah, ini objek yang dapat kita terapkan apa? Bisa di retail, telekomunikasi, perbankan, keamanan cyber, biodata, saham. Nah, saham ini yang paling banyak sebenarnya. Teks, web. Nah, contohnya prediksi saham. Prediksi saham ini, nah, kita geser dulu. Salah satu yang menggunakan data mining ya, data set harga saham untuk mendukung series standar waktu. Jadi dari beberapa waktu yang sebelumnya dalam 1 bulan terakhir, ini saham, contohnya saham Astra Internasional, dia close-nya itu di waktu berapa? Contohnya di 1200, di berapa? Kemudian dari situ sistem yang ada di dalam pemrograman tersebut melakukan pembelajaran menggunakan metode prediksi. Bisa jadi berarti pada April Mei tanggal sekian itu harganya menjadi, kemungkinannya prediksinya itu menjadi 1300 berdasarkan apa? Berdasarkan dari analisa 1 bulan terakhir prediksi harga saham yang ada, sehingga bisa diprediksi berarti bulan berikutnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu harga sahamnya berapa itu ada. Kalau mungkin ada teman-teman yang mention kan pasti kan ada rekomendasi dari tim teknikalnya kan. Kalau mungkin ada yang pernah main saham itu ada dari prediksi dari tim teknikal. Ini loh Pak, kemungkinan saham yang akan naik itu sahamnya A. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan ini bisa jadi. Ada berbagai macam prediksi, cuman ini salah satunya menggunakan neural network berdasarkan tim series. Kemudian sebenarnya agak banyak sih. Nah, contoh nih kalau seandainya rekomendasi main golf, ini rules-nya. Jika terang, kemudian berawan, kemungkinan bermainnya tinggi. Oke. Jika hujan, windy itu berangin, true, kemudian masih oke, masih bermain lah gitu loh. Kemudian seandainya ini mendung, overcast itu mendung, kemudian aku lupa ini tuh seperti apa. Oh, rain itu hujan ya. Ya. Oh, ini saya ingat. Jika walaupun terang, cuman humidity itu kelembapan itu mungkin kayak jenis mendung. Kayak kita pernah kan kalau seandainya kita mau hujan itu ada rasa dingin-dinginnya, nah itu humidity. Itu berarti kemungkinan bermainnya tidak. Kemudian kalau hujan dan berangin, berarti tidak main golf ya. Kemudian kalau seandainya mendung tok, berarti masih oke. Kalau humidity-nya normal, berarti masih oke, masih main. Kalau nggak ada apa-apa, main. Nanti ada sampelnya kayaknya saya. Nanti coba saya cari deh. Kemudian algoritma yang kita pakai nanti itu ada 5 ya sebenarnya. Banyak algoritma, cuman kita nggak mungkin mempelajari semuanya. Mungkin yang paling sering digunakan aja ya, kayak NFBS, KNN, dan Cummins, kemudian
Fuzzy C juga paling sering, neural network. Nah, sebenarnya ini kalau kalian ngitung manual itu lama banget. Ya sebenarnya nanti kita coba pelajari dasarnya agar kalian juga ngerti dasarnya algoritmanya seperti apa. Cuman kalau seandainya kita udah pakai tools, di tools itu sudah ada algoritmanya masing-masing. Jadi tinggal udah ada data, kemudian kita cleansing, udah siap nih untuk dianalisis, kita masukin aja algoritma yang kita mau pakai. Tinggal klik, langsung keluar hasilnya seperti apa. Lama atau enggaknya hasilnya itu tergantung banyaknya data. Cuman kalau kalian ngitung pakai manual sendiri, ya dari ratusan ribu data bisa pusing kalian nanti. Oke, ada lagi nggak? Ada yang ditanyakan nggak semuanya? Kayaknya nanti mulai masuk ke algoritmanya mungkin pertemuan ke depan. Pertemuan keempat, pertemuan sebenarnya saya pengennya besok tuh kita ada praktek, jadi kita bisa luring ketemu kan. Cuman saya belum jelasin untuk, mungkin boleh juga sih besok saya jelasin sebentar, setengah jam atau 1 jam, habis itu kalian praktekkan bisa. Cuman nanti saya informasikan lebih lanjut deh, kalau nggak minggu depan atau minggu depannya lagi kita praktek. Oke, biar langsung terjun lah. Saya pengennya kalau terlalu banyak materi itu karena ini data mining itu benar-benar perlu praktek. Jadi kalau kalian cuma teori aja, takutnya prakteknya kalian nggak bisa, malah nanti nggak dapat apa yang poin kita pelajari mata kuliah data mining ini. Ada yang ditanyain nggak teman-teman semuanya? Berapa yang datang? 11. Ya, 11. Ya, silahkan Mas. Oke. Oke, Mas. Next question. Jadi di kalian udah ada kayaknya deh. Udah ada belum ya? Oh, belum ada. Saya tambahin ya. Untuk aplikasinya yang digunakan itu ada namanya RapidMiner sama Orange. Nah, ini Mas tool yang jadi saya update deh, untuk saya kirim deh ini. Untuk kalian install sendiri atau gimana? Oh, kalau saya sih, kalau kalian di lab sini, nanti kalian install aja deh, paling nggak lama. Jadi softwarenya nanti saya prepare, saya siapin. Kalau seandainya kalian praktek di sini, saya siapin. Pakai yang terbaru aja. Kemudian nanti downloadnya itu banyak kayaknya deh. Nih, kalau kalian punya laptop masing-masing, kalian bisa install dulu. Mungkin
aku prefernya kalian install dulu RapidMiner ya untuk Orange nanti aja. Untuk Orange nanti aja karena sebenarnya ini dua tools yang hampir sama. Jadi cuman yang berbeda itu penggunaannya doang sih sebenarnya. Cuman hampir sama Orange sama RapidMiner. RapidMiner itu untuk data-data yang dari low ke middle, maksudnya data jumlah datanya ya. Kalau seandainya kebanyak banget itu udah masuk big data, nanti ada lagi namanya Spark, kemudian Hadoop. Nah itu buat big data itu kalau install di laptop nggak kuat itu mas, kecuali RAM kalian itu minimal 12 atau 16 lah. Itu kalau install, saya RAM-nya 8 GB aja nggak sampai. Terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga lancar lah untuk kedepannya dan semoga bisa luring lagi. Kalau nggak pertemuan 34 nanti kita ada praktek. Insya Allah saya kabari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.